channel Obi. Kali ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linier. Membahas tentang sistem persamaan linier, kita akan mengingat kembali tentang apa itu persamaan linier. Oke, kita lihat contohnya terlebih dahulu. Kalau kita mempunyai persamaan X plus 2Y sama dengan 1, itu adalah salah satu contoh dari persamaan linier dengan pengubah X dan Y. Kalau kita ingin berbicara tentang solusi atau penyelesaian dari persamaan itu, maka kita mesti mengetahui variabel X dan Y-nya itu ada di mana. Kalau kita bekerja pada himpunan bilangan asli, jadi variabel X dan Y-nya itu adalah variabel pada himpunan bilangan asli, maka persamaan X plus 2Y sama dengan 1 tidak mempunyai solusi. Nah, tetapi kalau misalnya kita bekerja pada himpunan bilangan bulat, oke, jadi misalnya X kita ganti sama dengan 1 dan Y sama dengan 0, maka X sama dengan 1 dan Y sama dengan 0 merupakan solusi dari persamaan X plus 2Y sama dengan 1. Pada mata kuliah ini, ketika kita berbicara tentang solusi dari suatu persamaan atau nantinya sistem persamaan linier, maka variabel-variabelnya itu berada pada himpunan bilangan real. Nah, pertanyaannya nanti, apakah setiap kita mempunyai persamaan linier senantiasa mempunyai solusi atau tidak? Bagaimana kalau kita bekerja pada suatu sistem persamaan linier, senantiasa pun punya solusi atau tidak? Oke, nah sekarang persamaan linier dengan n variabel x1, x2 sampai xn adalah persamaan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A1 x1 ditambah A2 x2 ditambah dan seterusnya ya, sampai dengan ditambah AN xn sama dengan D, di mana A1, A2 sampai AN dan D-nya merupakan konstanta real. Pengertian dari solusi dari persamaan linier A1 x1 ditambah A2 x2 ditambah dan sampai AN xn sama dengan D adalah suatu urutan dari n bilangan real S1, S2 sampai Sn, yang nanti kita notasikan dengan pasang terurut S1, S2 sampai Sn ya. Jadi ada n tuple demikian, sehingga dengan menyulitkan atau mensubstitusikan S1 untuk X1 dan seterusnya sampai Sn untuk Xn, maka kita akan memperoleh suatu persamaan yang berbentuk A1 S1 plus A2 S2 sampai AN Xn sama dengan B adalah suatu pernyataan yang bernilai benar. Nah, kumpulan dari semua solusi dari persamaan itu disebut dengan himpunan solusi. Nah, sekarang bagaimana cara mencari solusi dan bahkan bagaimana mencari himpunan solusi dari suatu persamaan linier yang diberikan? Kita akan lihat contoh dari solusi atau bukan solusi dari suatu persamaan linier. Mudah-mudahan contoh ini akan membawa kita pada suatu ide bagaimana cara mencari himpunan solusi dari suatu persamaan linier yang diberikan. Nah, kalau diberikan suatu persamaan linier 2x ditambah y sama dengan 1, apakah x sama dengan 0 dan y sama dengan 0 itu adalah solusi dari 2x plus y sama dengan 1? Oke, ngeceknya tinggal kita substitusikan ya, x sama dengan 0 dan y sama dengan 0 ke persamaan linier 2x plus y sama dengan 1. Oke, sehingga kita peroleh 2 kali 0 ditambah 0, yang itu hasilnya adalah 0. Dia tidak sama dengan ruas kanan ya, sehingga kita dapatkan bahwa dengan mensubstitusikan x sama dengan 0 dan y sama dengan 0, kita akan dapati suatu kesamaan yang bernilai salah. Jadi x sama dengan 0 dan y sama dengan 0 bukan solusi dari persamaan linier 2x plus y sama dengan 1.
Bagaimana kalau X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1? Sama dengan cara yang serupa, kita akan coba substitusikan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1 ke persamaan 2X plus Y sama dengan 1. Jadi 2 kali 0 ditambah 1 itu sama dengan 1, sama dengan ruas kanan ya, sama dengan 1. Sehingga kita dapati bahwa dengan mensubstitusikan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1, kita dapati suatu kesamaan yang bernilai benar. Sehingga X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1 adalah solusi dari 2X plus Y sama dengan 1. Atau nanti kita tulis menjadi adalah solusinya. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara mencari yang lain, ya? Saudara bisa mencari ya yang lain, solusi yang lain. Nah, kita akan himpun semua solusi sehingga menjadi suatu himpunan solusi. Oke, saudara bisa mencoba dengan mengganti-ganti X dan Y, sehingga dengan mengganti-ganti X dan Y itu diperoleh satu solusi. Nah, sekarang kalau misalnya kalau X saya ganti dengan sebaran bilangan real, saya tuliskan sebagai T, jadi T adalah sebaran bilangan real. Kemudian Y saya gantikan dengan 1 dikurangi 2T. Apakah dia merupakan solusi dari 2X plus Y sama dengan 1? Oke, untuk mengecek apakah dia solusi atau tidak, tinggal kita substitusikan ya. Jadi kita substitusikan X sama dengan T ya, dan Y sama dengan 1 dikurangi 2T ke persamaan 2X plus Y sama dengan 1 ya. Kita lihat ya. Oke. Nah, dengan 2T ditambah 1 dikurangi 2T sama dengan 1 sama dengan ruas kanan ya. Oke, dengan demikian, dengan menyulitkan X sama dengan T dan Y sama dengan 1 dikurangi 2T untuk sebarang T bilangan real, maka kita dapati X sama dengan T dan Y sama dengan 1 dikurangi 2T adalah suatu solusi dari persamaan linear 2X plus Y sama dengan 1. Ada yang lain tidak? Ada yang lain tidak? Oke, karena tidak ada yang lain, maka kita sudah mengumpulkan semua solusi dari persamaan linear 2X plus Y sama dengan 1. Mengumpulkan semua solusi dari persamaan linear 2X ditambah Y sama dengan 1 yang berbentuk seperti ini. Jadi himpunan pasang terurut X, Y, di mana X sama dengan T dan Y sama dengan 1 dikurangi T. Untuk semua T anggota himpunan bilangan real adalah solusi dari persamaan linear 2X plus Y sama dengan 1. Sehingga yang ada di atas ini adalah himpunan solusi dari 2X plus Y sama dengan 1. Nah, tentu kita perlu berlatih untuk sistem persamaan linear yang lain. Selanjutnya mungkin ada yang menemukan bentuk yang lain ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini ya. Jadi apakah X sama dengan 1 dikurangi S dibagi 2 dan Y sama dengan S, di mana S itu sebarang bilangan real, itu merupakan solusi dari persamaan linear 2X plus Y sama dengan 1. Kita tinggal substitusikan ya. Jadi kita masukkan ke sana 2 kali 1 dikurangi S dibagi 2 ditambah dengan S itu akan sama dengan 1 ya. Sehingga kita dapati bahwa
X sama dengan 1 dikurangi S per 2 dan Y sama dengan S, di mana S anggota himpunan bilangan real sebarang, itu adalah solusi. Dan di luar itu sudah tidak ada lagi. Sehingga kalau kita kumpulkan semua, maka dia juga himpunan solusi. Jadi X, Y, di mana X sama dengan 1 dikurangi S per 2 dan Y sama dengan S, di mana S itu anggota himpunan bilangan real, itu juga merupakan himpunan solusi dari 2X plus Y sama dengan 1. Oke, artinya kita perlu mempertanyakan apakah himpunan yang pertama dan himpunan yang kedua ini adalah suatu himpunan yang sama atau tidak. Mestinya sama. Ya, jadi kita perlu cek juga ya bahwa dua himpunan itu sama untuk meyakinkan kita bahwa solusinya memang itu himpunan solusinya, tidak ada yang lain. Pada satu latihan tentukan himpunan solusi dari persamaan linear X plus 2Y plus 3Z sama dengan 4. Oke, pada contoh tadi kita mendapatkan gambaran kalau ada persamaan 2X plus Y sama dengan 1 gitu ya, maka dengan menggantikan X dengan sembarang bilangan real kita bisa mencari Z, sehingga gitu ya, nilai Z yang kita peroleh itu kalau kita substitusikan X dan Y nya ke persamaan itu menjadi suatu solusi ya. Demikian juga kita bisa menetapkan sebarang Y sehingga kita bisa menentukan X, sehingga pasangan terurut X, Y yang tadi sudah kita cari, kalau kita substitusikan ke persamaan 2X plus Y sama dengan 1 menjadi benar. Sudah ya yang tadi. Nah, sekarang dari ide yang ada kita juga tentunya bisa mencari himpunan solusi dari persamaan linear X plus 2Y plus 3Z sama dengan 4. Oke, jadi kalau kita tetapkan sebarang nilai Z anggota bilangan real misalnya, jadi Z-nya misalnya S, maka kita masih mempunyai variabel X dan Y ya. Nah, kalau misalnya Z-nya kita tetapkan T misalnya untuk sembarang bilangan real, maka nanti kita akan mendapati nilai untuk X, sehingga kalau kita substitusikan ke persamaan linear itu menjadi benar ya. Oke. Dan tentu ada cara lagi yang lain sebagaimana yang dua variabel tadi ya. Jadi ada representasi dari himpunan penyelesaian yang terlihat seperti berbeda, tapi sebenarnya dia adalah himpunan yang sama. Oke, nah ide itu pasti akan mengantarkan kita kepada bagaimana mencari solusi dari suatu persamaan linear ya, yang oke lah mau berapapun gitu ya. Jadi kita sudah bisa menemukan bagaimana cara mencari himpunan penyelesaian dari persamaan linear. Kita akan bahas tentang pengertian sistem persamaan linear atau yang kita singkat dengan SPL. Itu adalah sejumlah tertentu persamaan linear dalam variabel X1, X2 sampai Xn. Jadi ada sejumlah persamaan ya yang saling terkait, yang variabelnya X1 sampai Xn. Misalnya kalau kita mempunyai sebarang persamaan linear dari M persamaan linear dengan N variabel, maka kita bisa tulis seperti ini ya. A11 X1 ditambah A12 X2 sampai ditambah A1 N Xn sama dengan B1 sebagai persamaan pertama. Kemudian kita dapati A21 X1 ditambah A22 X2 sampai ditambah A2 N Xn sama dengan B2 sebagai persamaan kedua, dan seterusnya sampai ke persamaan ke M. Nah, N1 X1 ditambah N2 X2 sampai N Xn sama dengan YM. Nah, urutan N bilangan real yang tadi kita tulis sebagai S1, S2 sampai Sn, maka dia adalah solusi dari SPL apabila kita menuliskan S1 ke X1, S2 ke X2 sampai Sn ke Xn, sehingga kita peroleh suatu kesamaan-kesamaan yang benar-benar. Jadi
kesamaan pertama menjadi bernilai benar, kesamaan kedua menjadi benar, dan seterusnya sampai kesamaan ke M bernilai benar. Jadi semuanya, semua persamaan itu tadi ketika kita substitusikan nilai S1 sampai Sn ke X1 sampai Xn, akan kita peroleh suatu persamaan-persamaan yang semuanya bernilai benar. Jadi setiap persamaan dalam SPL tersebut menjadi suatu kesamaan yang bernilai benar. Nah, kumpulan dari semua solusi dari SPL disebut dengan himpunan solusi dari SPL tersebut. Ya sama. Kita lihat contohnya ya. Jadi kalau diberikan sistem persamaan linier X ditambah 2Y sama dengan 5, 2X ditambah Y sama dengan 4, apakah X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2 merupakan solusi dari SPL tersebut? Kita tinggal cek ya. Kita substitusikan X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2 ke setiap persamaan pada SPL tersebut. Kalau kesamaan-kesamaan yang kita peroleh semuanya bernilai benar, maka dia adalah solusi dari SPL tersebut. Kalau tidak, berarti dia bukan solusi. Oke, kita cek ya. Dengan menyolidkan X1 sama dengan 1 dan Y sama dengan 2 ke persamaan 1, maka kita peroleh 1 ditambah 2 kali 2 sama dengan 4 gitu ya. Sehingga kita peroleh 5 di ruas kiri sama dengan 5 di ruas kanan ya. Jadi di persamaan pertama menjadi satu kesamaan yang benar. Bagaimana kalau kita substitusikan ke persamaan kedua? Jadi kalau kita substitusikan ke persamaan kedua, kita sulitkannya X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2, kita peroleh 2 ditambah 2 ini sama dengan 4 ruas kiri ya, sama dengan ruas kanan, sehingga diperoleh kesamaan yang benar. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2 adalah solusi dari SPL tersebut. Oke, tidak ada masalah ya, kita tinggal cek ya. Kemudian apakah X sama dengan 3 dan Y sama dengan 1 solusi dari SPL tersebut? Oke, dengan cara yang serupa ya, kita substitusikan ke masing-masing persamaan. Jadi kita substitusikan ke persamaan pertama, kita peroleh ruas kirinya menjadi 3 ditambah 2 sama dengan 5, ruas kirinya sama dengan 5 di ruas kanan. Jadi persamaan pertama menjadi benar ya. Bagaimana kalau kita substitusikan ke persamaan kedua? Jadi kita dapatkan menjadi 2 kali 3, 6 ditambah 1 menjadi 7 di ruas kiri. Sementara ruas kanannya sama dengan 4, sehingga kita dapati suatu kesamaan 7 sama dengan 4 itu adalah suatu kesamaan yang bernilai salah. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa X sama dengan 3 dan Y sama dengan 1 itu bukan solusi dari SPL tersebut. Oke, nah pertanyaannya menjadi bagaimana cara mencari himpunan solusinya? Lihat sistem persamaan linearnya, kita tulis ulang ya. X ditambah 2Y sama dengan 5 dan 2X ditambah Y sama dengan 4. Maka sistem persamaan linear ini kalau persamaan pertama kedua ruas saya kalikan 2, maka saya akan peroleh 2X ditambah 4Y sama dengan 10 ya. Oke. Ekivalen, persamaan itu akan ekivalen, sehingga kita dapati suatu persamaan linear 2X plus 4Y sama dengan 10 dan 2X plus 4 dan Y sama dengan 4 ya. Jadi sistem ini adalah suatu dua sistem yang ekivalen ya, jadi dia tidak akan merubah solusi nantinya ya. Sehingga kita akan lihat persamaan pertama dan persamaan kedua. Yang menarik adalah ada suatu variabel yang koefisiennya bernilai sama ya, sehingga kita bisa melihat sisanya. Jadi seperti ini, dia hanya berselisih 3Y ya dari persamaan pertama dan persamaan kedua. Sehingga kalau persamaan pertama saya kurangi dengan persamaan kedua, saya peroleh menjadi 3Y sama dengan 6 dan persamaan kedua tetap ya. Nah, dengan melihat sistem persamaan seperti ini, saya akan menemukan bahwa nilai Z-nya itu sama dengan 2. Z-nya sama dengan 2 ya. Oke. Nah, dengan menetapkan nilai Z sama dengan 2, kita akan peroleh nilai X-nya sama dengan 1 di persamaan
kedua. Sehingga kita peroleh X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2 adalah solusi dari SPL itu. Nah, ada yang lain tidak? Tidak ya. Kalau tidak ada yang lain, maka X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2 itu menjadi satu-satunya solusi dan dia menjadi himpunan solusinya ya. Sehingga X sama dengan 1, Y sama dengan 2 adalah himpunan solusi ya. Oke, nah ide dari sini maka kita akan kembangkan kepada bagaimana mencari solusi atau himpunan solusi dari suatu sistem persamaan linear yang lebih banyak ya. Oke, dan kita sudah tahu caranya yang seperti tadi. Jadi kita akan menyusun suatu sistem persamaan linear yang lain yang ekivalen, sehingga kita bisa mengeliminasi untuk mencari atau menentukan himpunan solusi dari suatu sistem persamaan linear itu adalah dengan cara mengganti atau menyusun ya suatu sistem persamaan linear yang baru yang mempunyai himpunan solusi yang sama ya. Oke, bagaimana caranya? Ada 3 jenis operasi yang dapat dipakai untuk menghasilkan suatu SPL yang baru yang himpunan solusinya itu sama dengan SPL yang lama. Yaitu yang pertama adalah mengalihkan persamaan dengan konstanta tak nol. Jadi misalnya persamaan 1 kita kalikan dengan konstanta tak nol, ya, maka dia tidak akan mengubah solusi atau himpunan solusinya. Kemudian menukarkan posisi dua persamaan, misalnya persamaan ke I dengan persamaan ke K kita tukarkan tempatnya, maka dia tidak akan mempengaruhi solusi ya. Kemudian yang ketiga adalah menambahkan kelipatan satu persamaan ke persamaan yang lain. Jadi misalnya kita kalikan persamaan ke I dengan K yang kita tambahkan ke persamaan ke J, ya, maka dia tidak akan mengubah solusi atau himpunan solusinya. Nah, tentunya tipe operasi ini kita pilih sehingga nanti kita bisa menghasilkan suatu persamaan yang menjadi lebih sederhana atau mencari penyelesaiannya menjadi lebih mudah. Kalau misalnya diberikan SPL X plus Y plus 2Z sama dengan 9, 2Y plus 4Y min 3Z sama dengan 1, kemudian 3X ditambah 6Z min 5Z sama dengan 0. Kita ingin mencari himpunan penyelesaiannya, apa yang bisa kita lakukan gitu ya, maka kita akan membuat sistem persamaan linear yang baru yang himpunan penyelesaiannya sama dengan SPL yang lama. Oke, dengan 3 operasi ini ya, sehingga kita dapatkan sistem persamaan linear yang baru itu menjadi lebih sederhana. Oke, kita lihat dulu ya. Jadi kalau misalnya kita tambahkan negatif 2 kali persamaan pertama ke I ke persamaan kedua, maka kita akan peroleh persamaan kedua menjadi 2Y min 7Z sama dengan negatif 17. Kemudian kalau kita tambahkan negatif 3 kali persamaan ke I ke persamaan ketiga, maka kita peroleh 3Y dikurangi 11Z sama dengan negatif 27. Kita akan lihat sistem persamaan linearnya menjadi lebih sederhana karena variabel X itu hanya ada di persamaan pertama, sementara di persamaan kedua dan ketiga sudah tidak ada. Oke. Jadi kita akan berusaha untuk membuat sistem persamaan linear baru yang lebih sederhana. Oke, idenya seperti itu. Demikian juga nanti kita bisa seperti ini. Kalau mau sederhana, mungkin di persamaan kedua kita bagi dengan 2 gitu ya, sehingga kita akan peroleh Y dikurangi 7/2Z sama dengan negatif 17/2. Nah, kemudian dari informasi yang ada kita bisa mengeliminir variabel Y ya, dengan misalnya menambahkan yang tadi sudah 1Y ya, menjadi tambahkan negatif 3 kali persamaan kedua ke persamaan ketiga, sehingga kita akan mendapati
satu sistem persamaan linear yang lebih sederhana, kita juga bisa menjumlahkan yang ke atasnya ya. Kurangkan persamaan pertama dengan persamaan kedua sehingga menjadi lebih sederhana dan seterusnya sampai kepada suatu bentuk yang menurut kita paling sederhana sehingga kita dengan mudah menentukan himpunan solusinya. Oke, silahkan dilanjutkan ya sampai ketemu dengan himpunan penyelesaiannya.